kami dari kelompok 3 dengan saya Putri Kaila Demiluki. Saya Cahya Augina Zafira. Saya Paulus Jeriskoten. Kami dari kelas 05 SHKP 011. Di sini kami akan membahas materi tentang hubungan kantor pusat dan kantor cabang, perbedaan agen dan cabang. Jangan lupa ditonton videonya ya. Pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang hubungan kantor pusat dan kantor cabang, khususnya mengenai perbedaan antara agen dan cabang. Pada bagian ini dijelaskan bahwa aspek pemasaran merupakan salah satu aset yang menjadi pusat perhatian perusahaan dalam rangka melakukan peningkatan penjualannya. Dalam pengembangan daerah promosi, organisasi melakukan perencanaan pemetaan sehingga pasar yang diharapkan untuk barang atau jasa yang dibuat atau ditawarkan dapat dibedakan. Pada dasarnya, kantor agen tidak sama dengan kantor cabang. Kantor agen hanya mampu melacak pembeli atau menerima pesanan. Penawaran kepada pembeli dilakukan langsung oleh kantor pusat. Selanjutnya ada karakteristik kantor cabang. Yang pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi yang dimiliki kantor cabang merupakan satu kesatuan dengan kantor pusat. Manajemen pada kantor pusat merupakan tempat cabang untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasionalnya. Yang kedua, kantor cabang tidak hanya berkegiatan sebagai penerima pesanan, namun juga berkoordinasi dengan kantor pusat untuk berupaya memenuhi pesanan konsumen. Yang ketiga, investasi yang diberikan pusat tidak hanya modal, namun seluruh hal yang menunjang kegiatan cabang mulai dari awal berdirinya cabang. Sedangkan agen memiliki karakteristik berikut ini. Pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi agen merupakan hal yang terpisah dari pusat. Satu agen dapat memiliki atau menaungi kantor agen yang lainnya, sehingga tanggung jawab agen tidak terhadap pusat namun kepada pengelola agen. Kedua, agen juga berperan dalam pemasaran produk. Ketiga, kantor pusat hanya berinvestasi dengan memberikan modal kerja saja. Sekarang masuk ke bagian hubungan kantor pusat dan agen. Pembukuan yang dibutuhkan oleh agen bukanlah pembukuan yang bersifat kompleks, namun hanya sebatas penyediaan buku kas yang akan digunakan untuk menerima dan mengisi ulang modal kerja yang dikirimkan dari kantor pusat, serta mencatat pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas operasionalnya. Kantor pusat menyelenggarakan pembukuan yang ada kaitannya dengan agen hanya sebatas pada laporan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan melalui agen. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk agen. Akuntansi untuk agen menggunakan metode kas kecil dan sebagian besar menggunakan Impress Fund System. Sistem Impress digunakan dalam penanganan dana kerja agen. Modal kerja agen berasal dari cek yang diterbitkan oleh kantor pusat. Penggunaan dana akan dicatat oleh kantor pusat dengan membebankannya pada akun kas kecil agen penjualan dan mencatat kas pada sisi kredit. Apabila kantor pusat menyerahkan aset non-kas kepada agen penjualan, maka aset akan dibebankan oleh kantor pusat. Berikut contoh jurnal yang seringkali terjadi pada agen penjualan. Pada saat pembentukan modal kerja, pencatatannya, akun kas kecil agen Pamulang 10 juta di debit dan akun kas 10 juta di kredit. Pada saat pengeluaran kas kecil, misalnya pengeluaran untuk membeli air galon, akun beban keperluan agen Pamulang 30.000 di debit dan akun kas kecil agen Pamulang 30.000 di kredit. Pada saat pengisian kembali kas kecil, akun kas kecil agen Pamulang 30.000 di debit dan akun kas 30.000 di kredit. Kantor agensi tidak memiliki catatan akuntansi. Dokumen akuntansi hanya dibuat oleh kantor pusat. Agen menerima fasilitas dari kantor pusatnya ketika melakukan kegiatannya. Salah satu opsi tersebut adalah dalam bentuk uang tunai yang berfungsi sebagai modal kerja. Manajemen modal kerja seperti mengelola perubahan dalam sistem agen pembayaran. Yang materi yang berikutnya yaitu bukti penggunaan modal. Kerja harus diperoleh kantor instansi dan kemudian dilaporkan ke kantor pusat. Kantor pusat dapat menggunakan dua metode untuk mencatat kegiatan kantor badan tersebut, yaitu yang pertama, laba dan rugi cabang tidak
lepas dari laba rugi kantor pusat. Metode ini tidak melakukan pemisahan antara pendapatan dan beban agen dari pendapatan dan beban kantor pusat. Oleh karena itu, laba atau rugi agen tidak dapat diketahui kecuali laba rugi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pemisahan laba atau rugi cabang dari laba atau rugi kantor pusat. Dengan menerapkan metode ini, dilakukan pemisahan terhadap pendapatan dan biaya kantor agen dengan pendapatan dan biaya yang berasal dari kantor pusat sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan rekening tersendiri. Pada umumnya, rekening tersebut hanya terdiri dari rekening sebagai berikut. Yang pertama itu modal kerja kantor agen, yang kedua itu penjualan kantor agen, yang ketiga itu HPP kantor agen, yang keempat itu biaya pemasaran kantor agen, yang kelima biaya administrasi dan umum kantor agen. Materi berikutnya yaitu jika kantor pusat memiliki kantor agen lebih dari satu, maka setiap akun yang terkait dengan kantor agen dinamai kantor agen. Misalnya kantor agen Bandung, kantor agen Tasikmalaya, keagenan Bandung Barat, dan kantor lainnya, atau agen 1, agen 2, agen 3, dan lain-lainnya. Materi berikutnya yaitu akuntansi kantor cabang. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang tercermin layaknya hubungan antara investor dan investasi. Pencatatan akuntansi dibuat oleh kedua belah pihak dari pihak kantor pusat maupun kantor cabang, sehingga akan muncul dua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, sedangkan untuk pihak eksternal perusahaan, penyusunan laporan keuangan atau laporan konsolidasi, laporan keuangan yang berisi informasi kantor pusat dan kantor cabang. Inti dari materi ini yaitu transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang dicatat baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Sekarang kita masuk ke contoh soal sederhana tentang akuntansi untuk agen. Contoh soal 1 tentang transaksi agen. Seorang agen bernama Budi menjual produk milik perusahaan Sejahtera Food. Budi mendapat komisi 10% dari total penjualan. Dalam bulan September 2025, transaksi Budi sebagai berikut. Menjual barang sebesar 5 juta, mengeluarkan biaya transportasi 200.000 dibayar tunai, dan menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan sebesar 4.800.000. Pertanyaannya, berapa komisi yang diterima Budi, dan buatlah jurnal transaksi dari sisi agen atau Budi. Lanjut ke bagian jawaban. Komisi yang diterima adalah 10% dikali 5 juta, hasilnya 500.000. Selanjutnya jurnal dari sisi agen atau Budi. Saat Budi menjual barang sebesar 5 juta, dicatat kas di debit dan utang ke perusahaan di kredit sebesar 5 juta. Karena hasil penjualan tersebut merupakan milik perusahaan, bukan milik Budi. Lalu saat Budi mengeluarkan biaya transportasi sebesar 200.000 secara tunai, dicatat biaya transportasi di debit dan kas di kredit sebesar 200.000. Kemudian, untuk mencatat komisi yang menjadi hak Budi, dicatat komisi di debit dan utang ke perusahaan di kredit sebesar 500.000. Terakhir, saat Budi menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan sebesar 4.500.000, dicatat utang ke perusahaan di debit dan kas di kredit sebesar 4.500.000. Materi selanjutnya ada contoh soal 2, perhitungan komisi dan setoran. Agen Ani menjual barang milik PT Maju Jaya sebesar 10 juta rupiah. Ia mendapat komisi 8% dan mengeluarkan biaya promosi 300.000 dari uangnya sendiri. Pertanyaannya, 1. Berapa komisi bersih yang diterima Ani? 2. Berapa uang yang harus disetor ke perusahaan? Jawabannya,
Komisi sama dengan 8% dikali 10 juta rupiah sama dengan 800 ribu rupiah. Biaya promosi yang ditanggung oleh agen sama dengan 300 ribu rupiah. Jadi komisi bersih sama dengan 800 ribu rupiah diambil 300 ribu rupiah sama dengan 500 ribu rupiah. Uang disetor sama dengan 10 juta rupiah diambil 800 ribu rupiah sama dengan 9 juta 200 ribu rupiah. Materi berikutnya yaitu contoh soal akuntansi kantor cabang. Di sini kelompok kami akan membuat suatu contoh yang sangat sederhana, yaitu contoh soal 1, pengiriman barang ke kantor cabang. Kantor pusat PT Makmur Jaya mengirim barang dagang senilai 5 juta ke kantor cabang Bandung. Barang tersebut dikirim belum termasuk ongkos kirim, yaitu sebesar 200 ribu yang dibayar oleh kantor pusat. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, buatlah jurnal di kantor pusat. Yang kedua yaitu buatlah jurnal di kantor cabang. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari contoh soal sederhana. Soal yang pertama yaitu buatlah jurnal di kantor pusat. Ada 2 jurnal yang dilakukan pencatatan oleh kantor pusat. Jurnal yang pertama yaitu barang dikirim ke cabang sebesar 5 juta berada di debit, sedangkan di kredit yaitu kas senilai 200 ribu. Jurnal yang kedua yaitu persediaan barang sebesar 5 juta berada di kredit, biaya dikirim ke cabang sebesar 200 ribu berada di debit. Pertanyaan kedua yaitu jurnal di kantor cabang. Jurnal di kantor cabang adalah persediaan barang dari pusat berada di debit, sedangkan di kreditnya itu kantor pusat sebesar 5 juta. Ya, contoh soal yang kedua yaitu setoran hasil penjualan. Cabang Bandung menjual barang tunai sebesar 3 juta. Kantor cabang menyetor hasil penjualan tersebut ke kantor pusat senilai 3 juta. Pertanyaan yang pertama yaitu buatlah jurnal di kantor cabang. Pertanyaan yang kedua yaitu buatlah jurnal di kantor pusat. Di kantor cabang ini memiliki 2 jurnal, yaitu jurnal yang pertama, kas berada di debit sebesar 3 juta, yang di kredit sebesar 3 juta, yaitu penjualan. Penjualan ada di kredit. Jurnal yang kedua yaitu yang di debit yaitu kantor pusat sebesar 3 juta, yang di kredit yaitu kas sebesar 3 juta. Pertanyaan yang kedua yaitu jurnal di kantor pusat. Di kantor pusat memiliki 1 jurnal saja, yaitu yang ada di debit kas sebesar 3 juta, yang ada di kredit yaitu kantor cabang Bandung sebesar 3 juta. Lanjut ke contoh soal 3, yaitu laporan laba cabang. Cabang Bandung memiliki data pada bulan September, yaitu penjualan sebesar 8 juta, harga pokok penjualan sebesar 5 juta, dan biaya operasional sebesar 1 juta. Pertanyaannya, berapa laba cabang Bandung pada bulan September? Jawabannya yaitu untuk menghitung laba, kita menggunakan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasional. Maka hasilnya 8 juta dikurangi 5 juta dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah 2 juta. Selanjutnya ada kesimpulan. Kantor pusat dapat memperluas usahanya melalui kantor cabang dan kantor agen. Kantor cabang merupakan bagian dari pusat yang memiliki wewenang operasional dan membuat laporan keuangan tersendiri. Namun tetap dikonsolidasi dengan pusat. Kantor agen hanya bertugas memasarkan produk dan menerima pesanan tanpa kewenangan penuh. Seluruh pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Intinya, cabang berfungsi sebagai perpanjangan operasional pusat, sedangkan agen berperan sebagai perantara penjualannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.